Salam teman-teman dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada kesempatan ini, dimanapun kita berada, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya. Nah, pada kesempatan ini, bertemu lagi bersama saya dengan Sinyal Sal TV. Saat ini kita akan membahas ya yang satu hal yang sangat viral hari ini dan menjadi perhatian masyarakat, yaitu terkait di mana polisi telah menetapkan 4 petinggi daripada Yayasan Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau sering disebut dengan ACT, Aksi Cepat Aksi Cepat Tanggap. Jadi seperti kita ketahui bahwa awal daripada kasus ini diungkap pada majalah Tempo edisi 2 Juli yang menyoroti dugaan penyelewengan dana umat oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap dan kemudian akan disalurkan melalui bantuan, baik itu bantuan sembako atau pembangunan atau misalnya untuk pelayanan kesehatan atau mungkin atau memberikan pertolongan pertama bagi teman-teman yang mengalami musibah. Jadi intinya itu adalah yayasan ini bergerak dalam bidang pengumpulan dana atau sumbangan dari masyarakat. Dan tujuannya utamanya itu untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesusahan, terutama ketika terjadi bencana alam, ataupun mungkin karena kecelakaan, atau mungkin orang-orang yang tidak mampu. Inilah tujuan utama daripada yayasan ini. Jadi sebenarnya tujuannya dari mereka itu sangat mulia, yang kita tahu selama ini bahwa ACT ini begitu, kalau kita lihat di daerah-daerah di mana kita tinggal ya, kalau misalnya ada suatu bencana atau peristiwa, mereka itu langsung menancapkan aja bendera ACT. Nah, jadi masyarakat begitu yakin dan percaya kepada lembaga ini, sehingga ketika ada suatu peristiwa atau bencana atau kecelakaan atau masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan dan perlu bantuan, dan mereka yayasan ini membuat suatu iklan misalnya mereka iklan layanan gitu, mereka iklan melalui TV, melalui sosial media, sehingga masyarakat Indonesia yang begitu dermawan ya mau aja merelakan sebagian daripada harta mereka, uang mereka untuk dikumpulkan kepada yayasan ini. Itu namanya ya mungkin demi menolong saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sedang mengalami kesusahan. Jadi memang tujuan daripada itu dana kemanusiaan. Itulah dari tujuan daripada pendirian dari yayasan ini. Tapi dalam kenyataan, dalam prakteknya ya bahwa dana yang dikumpulkan dari masyarakat itu banyak yang disalahgunakan. Nah, itu makanya kemarin pada tanggal 2 Juli kemarin Koran Tempo membongkar semua borok-borok apa yang selama ini terjadi di yayasan ini, di HCT ini. Jadi kita apresiasi kepada Polri telah menetapkan 4 tersangka petinggi daripada ACT ini pada tanggal 25 Juli kemarin, yaitu namanya itu Ahyudin. Ini merupakan mantan mantan presidennya ya, mungkin mantan ketuanya.
kemudian Nopriandi Iman, Akbari, Heriana Hermai, dan Ibnu Hajar. Nah, ini Ibnu Hajar ini merupakan ketua sekarang nih. Jadi keempat petingginya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini kita patut ya berterima kasih kepada Polri. Jadi karena ya gimana ya, namanya orang ini kan namanya dana istilahnya itu dana sumbangan yang dari masyarakat, tapi mereka salah gunakan gitu loh. Mereka itu begitu serakah dan tamak sekali. Dana yang begitu besar yang dihimpun dari masyarakat, sebagian digunakan untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Jadi ya memang sangat wajar sekali semua orang ini dihukum ya. Kalau saya sih wajar kalau mereka dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena di sini setelah kepolisian menyelidiki kasus ini bahwa banyak sekali penyalahgunaan daripada dana yang mereka kumpulkan dari masyarakat itu digunakan untuk kepentingan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi mereka uang ini digunakan untuk kepentingan mereka sendiri atau membangun suatu membangun perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk menyimpan dana tersebut. Di samping itu yang paling mengerikan sekali kembali yaitu di mana yayasan ini juga menggelapkan dana dari dana CSR dari Boeing ketika terjadi, mungkin Anda masih ingat ketika terjadi kecelakaan pesawat Lion Air sekitar bulan Oktober tahun 2018, kurang lebih sekitar 4 tahun lalu, di mana di sini pihak Boeing selain daripada santunan tunai kepada korban, juga menyumbangkan dana non tunai kepada korban. Nah, tujuannya itu untuk membantu anak-anak korban, anak-anak yatim akibat daripada korban Lion Air yang jatuh di sekitar Kerawang, Jawa Barat, tepatnya tahun Oktober 2018. Nah, dana ini juga disalahgunakan mereka. Jadi kalau kita baca di sini, polisi mengumumkan menetapkan tersangka 4 petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT pada 25 Juli terkait kasus penyelewengan dana bantuan pesawat Boeing. Nah, dana bantuan ini seharusnya diberikan untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air. Nah, berikut informasi kasus ACT hingga para petingginya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dugaan PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, mengatakan ada indikasi transaksi dugaan aktivitas terorisme oleh ACT. PPATK juga menyerahkan hasil pemeriksaan transaksi ACT ke berbagai lembaga penegakan hukum seperti Densus 88 Polri dan Badan Penanggulangan Terorisme BNTP untuk diperiksa lebih lanjut. PPATK mencatat adanya ratusan miliar transaksi dari luar negeri yang dilakukan ACT. Sebanyak 52,9 miliar diantaranya tercatat mengalir ke luar negeri. Nah, ini 52 miliar ini disalurkan ke luar negeri, ini diduga digunakan untuk membantu seharusnya ya membantu rakyat yang mungkin yang ada di Suriah dulu ya, di Suriah, di Palestina mungkin, yang seharusnya digunakan untuk membantu orang-orang yang lagi kesusahan akibat perang, tapi ini masih diduga untuk kepentingan kelompok-kelompok teroris yang ada di luar negeri. Sementara dana yang masuk mencapai 64 miliar. Jadi selain daripada dia mengumpulkan dana di dalam negeri,
yayasan ini juga sampai ke luar negeri juga mengumpulkan dananya. Ini kita bisa lihat di sini, sementara dana yang masuk mencapai sementara dana yang masuk artinya mungkin yang masuk dari luar negeri ke Indonesia sekitar 64,9 miliar. Berdasarkan data transaksi itu dari dan ke Indonesia periode 2014 sampai dengan Juli 2002 yang terkait ACT diketahui terdapat dana masuk yang bersumber dari luar negeri sebesar 64,9 M. Dan dana keluar dari Indonesia sebesar 52,9 M, kata Kepala PPATK Ipan Yustian Pandana Kamis 7/7/2022. Penyidik Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Ditideksus Bareskrim Polri juga telah meminta keterangan 18 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana daripada ACT. Pemeriksaan saksi-saksi sudah berjalan sejak di Tipideksus melakukan penyelidikan pada Jumat tanggal 8 bulan 7 2022. Ini diawali dengan pemeriksaan terhadap petinggi ACT yakni pendiri ACT Ahyudin dan Presiden ACT Ibnu Hajar. Sejak saat itu pemeriksaan saksi-saksi terus berlanjut sampai penyidik menaikkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan pada Senin tanggal 11 bulan 7 2022. 4 petinggi jadi tersangka. 4 petinggi ACT Ahyudin, Nopariandi, Iman Akbari, Heriana Hermain, dan Ibnu Hajar kemudian ditangkap. Mereka akan dijerat dengan pasal berlapis mulai dari soal penyelewengan dana hingga pencucian uang atau money laundering. Nah, ini hukumannya kalau memang terbukti nanti ini bisa mencapai 20 tahun, dan kalau memang benar-benar terbukti muka dana yang mereka itu bisa semua harta mereka bisa disita nih. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan hukuman ini tertuang dalam pasal 372 KUHP, pasal 374 KUHP, pasal 4 ayat 1 Junto, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE. Selanjutnya pasal 70 ayat 1 2 bla 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 sebagaimana telah diubah. Nah, ini kita lihat semua sini nanti akhirnya tentang yayasan. Nah, berikut ini pasal 4 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana uang, pencucian uang, serta terakhir pasal 255 KUHP junto pasal 65. Adapun tindak pidana yang diduga melakukan oleh tersangka yakni melakukan tindak pidana atau penggelapan dalam jabatannya dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi dan tindak pidana yayasan dan tindak pidana pencucian uang. Nah, ini TPPU, tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya juga Wadireksus Bareskrim Polri, Kombes Polisi Helpi Assegaf mengatakan para tersangka menerima dana dari Boeing untuk dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat JT610 yang terjadi pada 2018 silam. ACT menerima dana Boeing total 180 miliar, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat kurang lebih 103 miliar, sisanya 34 miliar digunakan untuk tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi selain daripada dana yang dihimpun dari masyarakat Indonesia melalui Yayasan ACT ini, dana yang diberikan oleh Boeing ketika terjadi peristiwa pesawat jatuh di Kerawang, Jawa Barat, yaitu sebesar 138 miliar, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat kurang 103 miliar, sisanya 34 miliar. Nah, kalau kita dibaca di tempat yang lain bahwa 103 miliar ini digunakan untuk kepentingan operasional dan dan gaji daripada petinggi-petinggi daripada yayasan ini, dan 34 miliar ini digunakan untuk tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu nanti kita bisa lihat nanti dari yang lain, salah satunya yaitu untuk pembangunan pesantren, untuk membeli truk, dan yang paling menggemparkan lagi bahwa 10 miliar dari 34 miliar ini digunakan untuk koperasi syariah 212 yang menjadi sorotan juga jadi sekarang ini. Jadi inilah yang membuat
keempat petinggi ini, dan mungkin ya saya kira ya mungkin tidak hanya keempat petinggi ini, mungkin banyak juga nanti yang akan merambat, yang akan mungkin kalau polisi melanjutkan penyidikan dan penyelidikannya, saya kira banyak nanti akan yang terlibat dalam ini. Nah, jadi kalau kita bisa lihat lagi di sini bahwa mereka memang sangat piawai ya menggunakan mengatur segala sesuatunya. Tapi ini mereka ini mengaku ada seorang seorang ustadz. Tentu mereka paham tentang ini semua, bahwa dana ini digunakan untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami kecelakaan atau mengalami musibah, atau yang mungkin mengalami ketidakmampuan untuk membeli sembako. Jadi kenapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, yang buat kita geram ya. Dana yang begitu besar digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi kalau kita misalnya lihat bahwa gaji yang mereka terima itu jadi tersangka gaji mantan bos ACC tembus 450 juta. Mengerikan saudara-saudara. Ini kalau saya rasa ini membuat kita sebagian, kalau kita karyawan biasa, waduh, ini membuat kita bisa asam urat kita naik ini melihat gaji yang namanya yayasan yang mengambil uang dari masyarakat yang tadinya dipergunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah, tapi digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Nah ini bayangkan aja nih. Jadi tersangka gaji mantan bos ACT tembus 450 juta, luar biasa saudara-saudara. Ini namanya dibancak pembancakan ya istilahnya itu. Bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk saudara-saudara kita yang orang-orang duafa itu ya, orang-orang duafa yang mengalami orang tuanya udah nggak ada, yatim piatu, anak-anak terlantar semuanya, ini dana ini sebenarnya digunakan untuk mereka semuanya, tapi mereka ada sebagian dimakan mereka dan sebagian lagi didirikan untuk perusahaan. Nah, nanti kalau dibaca di artikel lain bahwa banyak dana yang digunakan itu untuk membangun perusahaan, untuk mendirikan perusahaan, baik itu perusahaan perusahaan periklanan, dan perusahaan yang lainnya. Nah, kalau namanya juga udah dibangun dalam bentuk perusahaan, ya berarti keuntungannya itu apakah memang bisa digunakan lagi untuk membantu saudara-saudara kita? Saya kira itu suatu hal yang sangat mustahil sekali. Jadi kita berterima kasih kepada Polri supaya ini benar-benar disidik dengan baik, supaya mereka ini benar-benar kalau misalnya terbukti mereka melakukan tindak pidana pencucian uang itu, supaya mereka dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa ya semua harta mereka semua dimiskinkan lagi, karena mereka ini perbuatan mereka ini yang katanya mereka ini adalah seorang seorang pemuka agama, dia mengaku ustadz dan dia paham apa yang lakukan ini, ya seharusnya mereka harus diproses hukum seberat-beratnya, sehingga ada banyak lagi yang yayasan atau lembaga-lembaga pengumpul uang lainnya yang kita ketahui masih banyak sekali di Indonesia ini, supaya mereka juga hati-hati dalam menggalang dana dari masyarakat. Jadi kita harapkan polisi bertindak tegas dalam hal ini. Hanya sampai sekarang, sampai berita ini diturunkan, keempat daripada tersangka ini belum ditahan sama polisi. Jadi kita minta supaya agar segera empat petingginya ini agar segera dimasukkan ke BUI, supaya mereka tidak bisa lagi lari ke sana, lari ke sini, atau menghilangkan barang bukti atau bagaimana.
itulah mungkin harapan daripada masyarakat Indonesia supaya orang-orang seperti ini memang harus dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa dimiskinkan supaya ada efek jera kepada yayasan-yayasan pengepul uang dari masyarakat yang mengatasnamakan agama atau mungkin yang mengataskan bantuan sosial supaya tidak terjadi lagi. Jadi juga kita harapkan juga masyarakat Indonesia juga harus berhati-hati dalam kalau mereka mau menyumbangkan dananya atau uangnya kepada saudara-saudaranya yang mengalami yang mengalami musibah atau mengalami kecelakaan atau apapun namanya. Saya kira ya perlu kehati-hatian. Kalau Anda mau menyumbang, ya menyumbang aja dulu terhadap tetangga-tetangga Anda di sekitar Anda. Saya yakin bahwa di sekitar Anda juga banyak masyarakat kita yang masih kekurangan. Itu aja yang kita bantu. Kalau misalnya tetangga kita tidak bisa berobat atau tidak bisa beli beras, ya itu aja kita bantu. Ini sudah jelas kalau kita membantu teman kita yang tetangga kita, jelas langsung mereka langsung bisa mendapatkan manfaatnya gitu loh, daripada uang kita ini kita transfer ke yang nggak jelas dan mungkin sangat rentan dimanipulasi seperti apa yang dilakukan oleh daripada oknum ini tadi, petinggi aset ini tadi. Jadi ya kalau Anda mau menyumbang, ya sumbanglah saudara-saudara Anda yang terdekat Anda dulu, baru kalau misalnya ada yang lain baru mungkin ke yang tempat-tempat jauh gitu. Jadi kita harapkan polisi bertindak tegas dan segera menahan keempat ini sehingga tidak bisa lagi dapat menghirup udara bebas. Nah, karena kita sebagai masyarakat cukup geram sekali melihat tindakan apa yang mereka lakukan ini. Jadi itu aja yang kita bincangkan pada kesempatan sore hari ini. Semoga ini juga menjadi pembelajaran bagi kita, terutama orang-orang yang bergerak dalam pengumpulan dana dari masyarakat ini. Jadi mari kita tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita senantiasa menjaga toleransi antara anak bangsa ini supaya negara ini tetap aman, tentram. Dan bagi Anda teman-teman saya yang belum subscribe, like, saya minta bantuannya untuk subscribe, like, dan mengomentarin. Mungkin ada Anda yang mungkin kekurangannya, mungkin Anda bisa tulis dalam kolom komentar nantinya. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam, selamat sore.